Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yakni nikmat iman dan sehat. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in dan tabi'atnya, dan kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rahmawati. Saya merupakan mahasiswa Institut Agama Islam Darussalam Ciamis, program studi Pendidikan Agama Islam, semester 4. Nah, teman-teman, di sini saya akan menyampaikan atau membahas mengenai manajemen waktu. Yang akan saya sampaikan di sini ada 4 poin. Yang pertama, pengertian manajemen waktu. Yang kedua, manfaat manajemen waktu. Yang ketiga, prinsip manajemen waktu. Dan yang keempat, tips manajemen waktu. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian manajemen. Dalam bahasa Inggris, manajemen berasal dari kata to manage, yang berarti mengatur, mengelola, melaksanakan, atau mengurus. Sedangkan menurut Mary Parker, manajemen diartikan sebagai seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Nah, sedangkan pengertian waktu dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, waktu adalah seluruh rangkaian saat ketika proses perbuatan atau keadaan berada atau berlangsung. Nah, sedangkan menurut para ahli pengertian manajemen waktu ada dari menurut Atkinson, manajemen waktu didefinisikan sebagai sesuatu jenis keterampilan yang berkaitan dengan segala bentuk upaya dan tindakan seorang individu yang dilakukan secara terencana agar individu tersebut dapat memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Nah, ada pengertian manajemen waktu menurut para ahli yang kedua, yaitu menurut Davidson, manajemen waktu adalah cara untuk memanfaatkan waktu dengan baik, membuat seseorang bisa menyelesaikan pekerjaan dengan tepat dan cepat. Nah, kita dapat simpulkan pengertian dari manajemen waktu adalah perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan terhadap waktu agar penggunaan waktu menjadi efisien dan efektif. Penjelasan berikutnya yaitu manfaat manajemen waktu. Nah, pasti banyak sekali ya manfaat dari manajemen itu sendiri, dan teman-teman juga pasti di sini udah tahu apa saja manfaat dari manajemen waktu. Nah, apa saja sih manfaat dari manajemen waktu? Yang pertama, hidup kita akan menjadi lebih teratur. Karena dengan cara kita membagi waktu yang kita punya dengan mengelompokkannya ke skala-skala prioritas, dengan begitu hidup kita akan menjadi lebih teratur. Karena kita bisa membagi waktu kita, kapan kita harus mengerjakan pekerjaan sekolah, pekerjaan rumah, pekerjaan kantor, dan sebagainya. Yang kedua yaitu disiplin. Dengan pembagian yang sudah ditentukan melalui pengelolaan waktu, kita akan terbiasa hidup disiplin. Nah, yang ketiga yaitu meningkatkan produktivitas. Berhubungan dengan kedisiplinan yang bisa didapatkan dalam keseharian kita, produktivitas juga akan semakin meningkat dalam disiplin melakukan suatu kegiatan di jam-jam tertentu akan memudahkan kita untuk mengatur pekerjaan yang lain. Nah, yang keempat yaitu target kita akan terpenuhi. Dengan produktivitas yang meningkat, artinya semakin banyak kewajiban yang terselesaikan, sehingga goals yang sudah
disusun di awal juga ikut terpenuhi. Nah, yang selanjutnya yaitu prinsip manajemen waktu. Nah, di sini ada 10 prinsip manajemen waktu. Yang pertama yaitu mengembangkan kepekaan pribadi terhadap waktu. Yang kedua yaitu mengidentifikasi tujuan jangka panjang. Yang ketiga yaitu buat rencana jangka menengah. Yang keempat yaitu rencana harian. Yang kelima, buat pemanfaatan terbaik bagi waktu terbaik Anda. Yang keenam yaitu organisasi tugas kantor. Yang ketujuh yaitu menata rapat. Yang kedelapan, mendelegasikan secara efektif. Yang kesembilan, buatlah komitmen terhadap waktu. Dan yang terakhir yaitu menjaga kesehatan kita. Nah, teman-teman, penjelasan yang berikutnya yaitu tips manajemen waktu. Nah, apa saja tips manajemen waktu itu? Yang pertama yaitu membuat daftar agenda. Nah, penting ya, kita harus membuat daftar agenda. Misalkan yang berisikan tentang berbagai poin-poin yang mengenai tugas yang harus dilakukan dan diselesaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Misalnya seperti ini, ketika kita banyak tugas ya, kita harus membuat daftar agenda. Nah, misalnya hari Senin kita mengerjakan tugas dari guru A misalnya. Nanti hari Selasa mengerjakan tugas dari guru B, atau hari Rabu kita mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, itu merupakan membuat daftar agenda. Nah, yang kedua yaitu mengatur prioritas utama. Nah, agar waktu yang digunakan produktif, nah kita harus juga mengatur apa yang menjadi prioritas utama dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Misalnya kita mempunyai suatu tugas, nah tapi kita juga pengen misalnya main sama teman-teman. Nah, mana yang lebih diprioritaskan? Apakah bermain? Apakah mengerjakan tugas? Nah, tentu yang lebih prioritas yaitu mengerjakan tugas. Nah, yang ketiga yaitu belajar mengenali waktu produktif. Dalam keseharian akan mengenali di mana suatu waktu produktif yang tepat. Jika kita telah mengenali waktu yang dipunya, kerjakanlah tugas-tugas yang tersulit. Karena di waktu produktif akan jauh lebih mudah mengembangkan pola pikir. Nah, yang keempat yaitu jangan menunda-nunda waktu. Nah, waktu itu ya sangat berharga dalam hidup kita. Jangan pernah ditunda-tunda suatu pekerjaan, baik tugas ataupun apa. Lakukanlah sekarang, jangan biarkan waktumu terbuang dengan sia-sia. Yang kelima yaitu fokus terhadap apa yang telah menjadi prioritas dan agenda. Jika waktu telah terbagi dengan baik dan fokuslah terhadap apa yang telah menjadi prioritas utama dan daftar agenda yang telah kita buat. Lakukanlah itu sebaik-baik mungkin atau step by step. Yang keenam yaitu abaikan gangguan yang ada di sekitar. Nah, supaya semua tugas-tugas yang telah terinci berjalan dengan efisien, jauhi dan abaikan berbagai gangguan-gangguan yang ada di sekitar kita. Nah, mungkin itu tips dari manajemen waktu. Nah, penjelasan yang berikutnya yaitu manajemen waktu dalam pandangan Islam. Nah, dalam pandangan Islam terdapat dalam Al-Quran terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu waktu yang cepat berlalu, tertera dalam Al-Quran surat An-Nazi'at ayat 46 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ka'annahum yawma yarawunaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Yang artinya, pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, karena suasananya hebat, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia pada waktu sore atau pagi hari. Quran surat An-Nazi'at ayat 46. Yang kedua yaitu tak dapat kembali dan tak dapat diganti setiap detik, menit, jam, bahkan hari. Yang ketiga yaitu waktu adalah harta yang paling berharga.
Waktu bukan barang berharga seperti emas, tetapi waktu jauh lebih berharga dari segala harta di dunia. Adapun pentingnya waktu bagi kehidupan manusia menurut Al-Quran tertuang dalam Quran surat Al-Furqan ayat 62 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ja'alal laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadzakara aw arada syukura. Yang artinya, dan dia pula yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau yang ingin bersyukur. Quran surat Al-Furqan ayat 62. Nah, dalam hadis Nabi SAW juga dijelaskan 5 perkara yang harus digunakan sebelum 5 perkara. Yang artinya dari Al-Hasan bin Halim Al-Marwazi mengabarkan kepadaku, Abu Al-Muwajjah memberitakan, Abdan memberitakan, Abdullah bin Abi Hindun mengabarkan dari ayahnya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang laki-laki dan beliau menasehatinya, pergunakanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu, masa kosongmu sebelum masa sibukmu, dan masa hidupmu sebelum matimu. Nah teman-teman, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, karena saya masih dalam proses pembelajaran. Mohon dimaafkan. Dan untuk teman-teman, jika ingin menambah wawasan yang lebih luas lagi, kalian bisa mencari dari sumber yang lain. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.